Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dunia menyaksikan lahirnya generasi penerus. Mereka bukanlah para sahabat, tapi mereka berjalan di jejak yang sama. Mereka lah para tabi'in, mereka yang bertemu dengan para sahabat, belajar dari mereka, dan meneruskan warisan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di medan pertempuran, mereka menggentarkan musuh-musuh Allah. Di majelis-majelis ilmu, mereka menerangi dunia layaknya matahari menyinari bumi. Di antara mereka ada Muhammad bin Qasim, sang panglima muda yang membawa Islam ke India. Al-Hasan Al-Basri, yang lantang menentang kezaliman dan menyebarkan hikmah. Sa'id bin Al-Musayyib, menjaga ilmu dan kehormatan yang tak tergoda oleh kekuasaan. Mereka tak silau dengan dunia, karena bagi mereka dunia hanyalah sebuah batu pijakan untuk menuntaskan misi risalah. Bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimanakah perjuangan mereka? Dan apa yang bisa kita warisi dari mereka? Sebuah perjalanan menuju jejak emas para tabi'in, generasi penerus yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa sekalian, bunda sekalian, kembali lagi bersama podcast Ramadan Panatagama. Masih sesuai tema ya, kali ini kita akan membahas para tabi'in. Benar sekali. Kita akan bahas para tabi'in. Ya, di sini juga kita akan membahas tabi'in yang mungkin berbeda-beda, dan pada kali ini tuh kita akan membahas tabi'in yang mungkin jarang dibicarakan oleh banyak orang ya. Ya, Tapi akan kita bahas tabi'in ini itu juga termasuk tabi'in yang lumayan terkenal pada masanya. iya pada Ya kan? masanya. Dan juga di sini pasti saya nggak bakal bahas sendiri ya, karena saya juga belum terlalu paham oleh tabi'in yang akan kita bahas sekarang kan. Iya. Dan di sini juga saya ini akan membawakan tabi'in tersebut juga bersama teman-teman saya juga ini, sebagai pemateri di Pemateri atau narasumber. sini ya. Mungkin sebelum kita mulai ya, kita bisa perkenalan dulu ya. Oh iya, boleh banget tuh perkenalan. Mungkin kan kalau kita antar kita ini kan udah sering kenal ya, Iya, karena secara pribadi kan kita hidupnya lingkung bersama di pondok. kita ini masih satu kawasan juga ya. Iya. Mungkin bisa perkenalan dari saya dulu mungkin, karena mungkin siapa siap, tahu ada yang belum nonton episode kemarin kan. Loncat langsung ke sini gitu kan. Siapa tahu karena misalnya melihat tuh ada Mas Azam ini, Iya. langsung loncat gitu, atau ada Mas Zaki langsung loncat gitu kan. Mungkin bisa langsung aja perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firzatullah Setiaputra, biasanya di sini sih dipanggil Firza. Terus asal saya dari Bogor, Jawa Barat. Sekarang saya ini kelas 11, bisa bilang kelas 12 SMA. Iya. Ya, mungkin sekarang bisa dari mas-mas ini. Ya, dari saya dulu ya. Iya, mungkin bisa. Ya, oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Mahrus. Biasanya kalau di pondok, karena Zaki itu ada dua. Yang pertama Zaki Haris, dan yang kedua saya Zaki Al-Mahrus. Jadi yang satu itu ngalah dipanggilnya jadi Haris. Kalau saya biasanya dipanggil Zaki, kalau enggak beberapa teman-teman itu ada yang manggil Mahrus gitu. Nah, saya juga sama kayak Mas Firza. Sekarang berada di kelas 11 ya, Mas? Kita sekelas ya. Ya, atau kalau di sekolah lain bisa dibilang kelas 2 SMA. Nah, saya itu punya cerita menarik, Mas. Apa tuh? Jadi saya kan lahirnya di Sleman. Berarti orang Jogja gitu ya? Enggak orang Jogja juga. Jadi makanya saya mau cerita nih. Oh iya gitu. Ayo lanjut Saya lanjut. kan lahirnya di Sleman, itu di Condong Catur tempatnya. Di daerah Minomartani. Nah, tetapi ketika umur saya itu sekitar berapa tahun ya? 3 sampai 4 tahun itu orang tua saya, atau lebih tepatnya ayah saya, itu ditugaskan kerja di Ciamis, Jawa Barat. Berarti ngikut orang tua gitu ya, ke ngikut orang Ciamis. tua sekeluarga sama ibu saya juga. Berarti
kalau misalkan bahasa Jawa masnya bisa nggak? Nah, kalau soal bahasa itu mungkin saya mengerti kalau orang Jawa ngomong ke saya dengan bahasa Jawa. Tapi kalau saya ngomong ke orang dengan bahasa Jawa itu terdengar cringe atau aneh gitu. Oh berarti logatnya itu masih logat, bukan logat Jawa ya malah ya, Iya, malah logat saya kan Sunda gitu. kalau misalkan dilihat sekarang nggak ada logat Jawa sama sekali kan. Iya, nggak ada kan, biasanya kalau orang Jawa asli itu kan ada medo-medonya. Iya, ada medok. Ya kan Gimana kalau kabare gitu kan. kalau kita kan biasanya datar aja gitu, nggak ada Datar. mendo-mendonya Kan malah. kalau Sunda kan slow gitu. Mm-mm. Lebih kayak ke logatnya lebih logat Sunda gitu ya. Benar-benar. eh Berarti kalau misalnya Sunda paham ya, karena lebih Ya, sering kalau tinggal di kalau Sunda Sunda kan. malah paham sampai ke bahasa halusnya juga malah. Malah kalau saya ini Jawa sama Sunda rada-rada kurang. Paham doang, paham ngerti. Maksudnya Iya. kalau orang ngomong tuh bisa. Hmm, Cuman kalau balas pakai bahasanya itu bahasa daerahnya rada-rada susah rada gitu. susah. Kadang mikir dulu kan sebelum Mikir balas. dulu. Sebentar, ini artinya apa ya? Bener nggak ya, bener nggak ya Bener nggak gitu. Takut salah ya? Tapi kalau orang ngomong tuh langsung, oh ya paham gitu, ngerti langsung. Ya. Kayak, Sama kayak saya. tapi kalau saya yang dari daerah bapak saya nggak ngerti saya. Dari mana tuh, Mas? Kalau bapak saya tuh dari Bengkulu. Bengkulu. Wah, Bengkulu bukannya malah luar Jawa ya? Iya dari luar Jawa, nggak ngerti saya bahasanya. Susah. Soalnya mungkin karena jarang dengar juga ya. Saya Jadi juga. bener-bener asing bahasanya. Dari tadi kan ini ya Mas, mungkin kita berdua nih udah ngomong Iya, udah udah tahu nih ya. Mungkin Mas yang sebelahnya nih bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Ramadan, biasa dipanggil Fauzan, tapi kalau dipanggil sama teman-teman pondok Azam. Kenapa tuh kok bisa dipanggil Azam di sini? Sama juga kayak Mas Zaki karena Fauzannya ada dua. Berarti di sini Parah juga dia. ada dua ya. Tadi Fauzan tuh ada dua kan. Iya. Terus Zaki juga ada dua. Ya, Berarti mungkin salah satu yang ngalah gitu ya. Benar. Harus ada yang ngalah. alamat saya NTB Kota Bima. Hmm, Sekarang saya duduk di kelas 10 atau mungkin kelas 1 SMA. berarti ada kelas kita ya. Iya, di kelas kita. Juga ini termasuknya orang jauh ya. Iya. Dari walaupun masih sama Pulau Jawa kan, Iya, deketan, tapi beda pulau iya maksudnya. harus nyebrang pakai kapal kan. Ya, kalau di peta tuh sebelah kanan kan mana ya Indonesia ya? Berarti ya sebelah sinian ya. Iya, itu situ. Sebelah sinian. Itu juga mungkin ini ya. Mungkin cukup ya kayaknya bahasa-bahasinya. Udah Iya, kita udah perkenalan juga kan. Kenal. Itu juga penonton di rumah juga udah kenal dengan kita karena tadi kita udah perkenalan. Mungkin kita lanjut aja langsung apa namanya yang ditunggu-tunggu nih. Iya. Topik intinya itu kita akan bahas tabiin. Benar. Ngomong-ngomong nih Mas, dari tadi kan udah saya bilang kita bakal bahas tabiin yang tidak terkenal, maksudnya jarang orang bicarain tapi dia terkenal pada masanya kan. Iya. Mungkin orang-orang penasaran gitu ya, siapa sih nama tabiin yang ini yang Pasti gitu, dong, yang bakal kita bahas gitu. Mungkin bisa Mas disepil gitu nama tabiinnya Mas yang kita. Nah, iya, jadi kita itu pada malam hari ini mau membahas ini loh, Mas. Seorang hakim dan pegawai pajak yang beliau juga merupakan tabiin pada generasi awal. Gitu. Nanti tadi dia tuh hakim plus pegawai pajak juga. Iya. Dia ngurusnya itu ngurus-ngurus apa namanya, sesuatu yang susah, pekerjaan yang susah ya. Iya. Kan jadi hakim. Jadi hakim kan kayak seolah-olah urusannya bukan cuma satu, ada lagi urusan yang lain datang gitu. Juga berarti ini tuh dia orang yang kehitungnya orang yang pintar juga ya. Loh iya jelas Mas. Kalau hakim tuh berarti harus benar-benar paham terhadap perkara tersebut. Apalagi kan kalau hakim zaman dulu kan pakainya fikih ya. Benar. Fikih. Berarti udah paham banget ini sama fikih Iya. dia. Kan beliau termasuk apa namanya orang yang ahli fikih. Berarti dia kemarin tuh dia masuk ini enggak ya? 7 ahli fikih gitu. Enggak. Kalau yang 7 ahli fikih itu enggak masuk. Berarti dia ini bukan orang Madinah ya? Bukan, benar. Dia tadi
mungkin bisa lah disebut namanya siapa, saya juga Oh iya, tadi namanya ada belum ya? penasaran nih. Nah, nama dari tokoh yang kita bahas pada malam hari ini adalah Maimun bin Mihran. Hmm. Nah, untuk nama lengkapnya itu Maimun bin Mihran bin Abu Sobih Al-Asadi. Hmm. Nah, karena ada Al-Asadinya berarti otomatis beliau dari Bani Asad. Dia dari Bani Asad itu. Ya, Kalau saya belajar siros ya biasanya sering dengar juga sih Bani Asad, Bani ya di Asad gitu. Sirah kan ada juga di apa ya singgung atau disebut namanya Bani Asad. Hmm. Di film Umar juga ada kalau nggak salah. Berarti ini tuh kayaknya ban yang lumayan cukup terkenal ya. Iya, Karena lumayan cukup terkenal. saya pun sering dengar kadang Bani Asad gitu. Dan juga dia nih ngomong-ngomong nih ya, dia orang mana sih? Kan tadi orang Madinah bukan ya? Iya, bukan. Orang Mekah juga kayaknya bukan. Bukan. Oh, dia orang mana nih Mas? Nah, sebelum kita bahas ke tempat lahirnya, kita bahas tahun lahirnya dulu. Oh, boleh. Nah, beliau itu kan disebutkan atau saya sebutkan tadi termasuk tabiin generasi awal. Nah, otomatis beliau itu lahirnya nggak jauh-jauh setelah hijrah. Nah, beliau itu lahirnya pada tahun 40 Hijriah. Berarti masih beliau ini masuk ini nggak sih Mas? Kayak ketemu sama masanya kekhalifahan kayak yang Khulafaur Umar, Rasyidin. ya Khulafaur Rasyidin Nah, itu. kalau Khulafaur Rasyidin itu nggak masuk, cuma bawahnya satu, Mas. Oh, berarti dia ini ya masuknya di awal-awal Bani Umayyah ya? Iya, betul. Dinasti Umayyah. Berarti waktu itu tuh pas beliau lahir tuh siapa sih khalifahnya? Khalifahnya itu dinasti Umayyah. Oh, ini Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi anaknya bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Iya, benar. Itu khalifah pertama ya? Iya, khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Mungkin dari kemarin kan ya di podcast kemarin kan kalau tabiin tuh biasanya di Bani Umayyah gitu ya. Iya, banyak di situ. Kemarin kita singgung Bani Umayyah. Nah, Terus ya banyak lah Bani Umayyah kita ngomongin. Dan sekarang malah saya baru tahu nih. Khalifah pertama itu tadi ada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Iya, itu. Gitu ya. Itu juga kan tadi dia kelahiran di tahun awal Bani Umayyah. Terus kalau gitu berarti kan pas zaman itu masih banyak sahabat-sahabat ya? Iya, terutama sahabat yang ketika pada masa Rasul itu umurnya masih muda. Tuh. Masih fresh sih lah bisa Iya, dibilang. masih fresh. Mungkin juga masih sempet ketemu sama Aisyah, Siti Aisyah, atau Anas bin Malik. Iya ya. Banyak lah pokoknya. Itu juga tadi yang pertanyaan saya tuh ada yang belum kejawab tuh. Yang mana tuh? Saya lupa nih, keasikan dia- ngobrol. Dia tuh lahir di mana Mas? Oh iya, benar lahirnya. Kan tadi lahirnya pada tahun 40 Hijriah atau Masehinya tuh 660. Nah, kalau dari tadi Mas Firza nanya nih, orang mana sih sebenarnya? Kok kayak nggak familiar gitu. Nah, beliau ini lahir di kota namanya sedikit susah Mas, sebentar. Apa ya? Mesopotamia. Mesopotamia susah juga ya. Kalau saya nginget-nginget tadi tuh saya malah pikirannya ke mobil Tamiya loh, Mas. Gitu loh. Iya, ingat saya mobil Tamiya Mobil itu Tamiya yang pakai baterai. yang jadi pakai dinamo gitu. Pakai dinamo. Jalannya di track gitu kan. Iya. Dulu Saya malah kepikirannya itu dulu tadi biar Mesopotamia itu. Terus saya sering liatin itu sih, liatin orang main Tamiya gitu. Saya juga sering nonton kartunnya itu ada. Oh, ada kartun juga tuh. Ada kartunnya. Saya Cuma dulu saya lupa judulnya apa. ini sempat pernah lihat tuh ada seru gitu ya. Orang main Tamiya pas saya di Jakarta waktu itu. Lihat di Blok M waktu itu. Blok M. Lihat ada orang main Tamiya di situ. Ada tracknya juga kan besar. Emang dulu trending seru banget sih Mas. Gitu. Pas saya masih kecil itu. Nah, Saya pengen punya Tamiya dulu. Kalau saya udah punya sih, cuma masuk got terus Mas. Gak pakai track soalnya majunya. Jadi dia masuk nabrak gitu. Saya kadang kalau lihat di medsos juga kan Tamiya kayak kenceng-kenceng gitu ya. Iya, itu kan udah modifan gitu. Dirakit sendiri. Malah jadi ngomongin Tamiya nih sekarang. Iya. Mungkin tadi dari kota
Iya, Mesopotamia Oh, itu Mesopotamia. terletak di bagian, saya lupa entah sebelah selatan atau timurnya Irak gitu. Pokoknya di suatu bagian Irak. Hmm. Itu tuh masih masuk kawasan Arab berarti ya? Atau udah Iya, enggak? kalau nggak salah Irak tuh kan masih, kalau di situ mungkin kalau dilihat masih di dalam Jazirah Arab Saudi kayaknya ya. Hmm. Iya, masih kayaknya. Kalau nggak udah masuk Afrika. Mana sih ininya? Oh, ini ya. Ada nggak Irak situ? Masih masuk Arab Saudi atau udah masuk Asia Tengah atau Tenggara? Oh, ini mana sih, kan ini ya Arab Saudi nih ya. Iya. Sini Pakistan, bla bla bla. Oh, masih ini sih sampingan sih. Oh, sampingan. Iya. Perbatasan berarti gitu ya? Iya, Hmm. sampingan enggak jauh-jauh banget sih Iya, nggak dari apa kawasan Arab Mm-mm. waktu itu. Tuh. Nah, jadi itu Mas tadi tempat lahirnya udah kejawab kan? Iya, tadi penasaran tuh dia tuh orang mana sih, kayak Iya. namanya perasaan namanya asing. Iya. Terus tadi ternyata dikasih tahu nama tempat lahirnya, kotanya, ternyata makin asing lagi, Mesopotamia gitu. Aneh. Oh, makin susah. Oh, terus mungkin kita lanjut ya. Oh, tadi udah kasih tahu kan Iya. namanya, terus nasabnya tadi juga ada, terus kelahirannya, terus sampai apa namanya khalifahnya waktu itu pas Iya. dia lahir, pada khalifah apa. Terus juga mungkin ya, dia kan tadi udah Mas Mas Zaki udah bilang tuh, dia tuh adalah orang ini kan apa namanya hakim dan Pegawai pajak. pegawai pajak. Heeh. Itu juga pasti dia kan seorang ulama juga ya, Iya, kalau betul. nggak salah. Seorang ulama. Mm-mm. Pasti dia inilah punya apa guru-guru yang hebat juga kan, Iya, punya guru-guru yang hebat. di balik kehebatan dia. Hmm. Mungkin bisa Mas di apa bocorin lah siapa aja guru-gurunya gitu. Guru-gurunya itu ada dari kalangan sahabat. Dari sahabat ya. Ya. Sahabat. Yang pertama Abdullah bin Umar, Anaknya Umar itu. ya, Iya, dan anaknya Umar. Anas bin Malik. Hmm. Sampai juga ada istri Nabi, itu Aisyah yang sudah dikasih tahu oleh Mas Zaki tadi. Berarti kalau sama Aisyah tuh lebih dominan ke belajar hadis ya kayaknya. Iya, soalnya kan seperti yang kita tahu bahwa Aisyah itu apa ya, orang yang paling banyak, bukan orang yang paling banyak juga sih, kayaknya di antara sahabat-sahabat yang lain itu yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu. Karena ini juga kan hidupnya berdampingan Nah, dengan iya itu Rasul. dia yang saya maksud. Soalnya hidupnya kan berdampingan. Oh, juga pasti banyak ini kan, sering dengerin Rasul ngomong juga. Ah, kan hidup dalam satu atap. Dan juga kan rumahnya Aisyah kan samping masjid ya. Iya. Jadi kalau misalkan saya nggak tahu sih geografinya kayak gimana secara langsung. Cuma kalau dari denger ceritanya, ketika buka tirai kan langsung kelihatan masjid gitu. Berarti kan otomatis kayak seakan-akan kalau kita buka pintu tuh, wah depan ada masjid gitu. Jadi juga pasti kedengeran juga ya kalau Rasulullah waktu itu lagi khutbah kan pasti Ya. tinggal buka tirai dikit juga pasti langsung kedengeran gitu. Juga itu mungkin itu aja tadi kan gurunya ya Iya. yang terkenal, tapi mungkin masih banyak lagi kan Iya, guru-gurunya. banyak. Terus juga nih pasti karena dia seorang ulama kan, nggak mungkin dia bakal ngebuat ilmunya stuck di situ aja ya. Pasti dia akan memiliki murid-murid juga. Iya, betul. Mungkin bisa Mas coba dikasih tahu murid-muridnya siapa aja. Nah, sebenarnya kalau dari muridnya itu ada banyak, Mas. Tapi yang saya dapatkan ketika saya memahami materi ini dan saya coba searching di internet gitu ya, muridnya yang berhasil menjadi ulama besar kembali, maksudnya kan ketika seorang guru mendidik muridnya dan muridnya berhasil menjadi seorang ulama, berarti kan itu guru yang hebat gitu. Iya. Nah, itu disebutkan istilahnya kayak murid yang berhasil seperti Maimun bin Mihran ini, itu ada dua, Mas. Yang pertama itu namanya ada Sufyan Ats-Tsauri. Berarti ini apa?
Nggak jadi deh, nggak jadi. Nggak jadi. Saya kira ini ada kaitannya sama Abu Sufyan juga ini. Oh, nggak ada. Bukan karena ada Sufyan jadi ada kaitan sama Abu Sufyan. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini beliau dikenal dengan ilmu tafsir Al-Qur'annya, Mas. Berarti karena dia ini ya jago tafsir Al-Qur'annya, berarti gurunya juga udah pasti jago juga ya. Iya, jelas. Hmm. Dan karena tadi ya Maimun bin Mihran itu punya riwayat pernah berguru dengan Aisyah, otomatis kan banyak meriwayatkan hadis lagi. Nah, muridnya pun sama banyak meriwayatkan hadis. Jadi dia tuh udah ahli ilmu tafsir, disebutkan juga ahli fikih, dan yang satu lagi adalah ahli hadis. Nah, dikatakan ketika beliau sudah menjadi seorang ulama gitu ya, beliau itu berhasil meriwayatkan hadis sekitar berapa ribu gitu, Mas. Cuma saya nggak tahu pastinya di antara angka puluhan atau belasan. Yang pastinya sudah ribuan. Emang ngafalin hadis itu kan emang ini ya rada-rada susah gitu Iya, ya. kalau hadisnya menurut saya lebih susah. Soalnya kayak apa ya istilahnya, kalau kita menghafal Al-Qur'an kan itu menggunakan nada. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai hadis, Itu cuman flat datar doang ya kan flat biasanya. datar, kalau mau pakai nada itu kayak nggak nyambung gitu loh, Mas. Soalnya kan emang kalau hadis itu kan perkataan biasanya. Kan emang hadis itu kan perkataan, perbuatan dan Perkataan, perbuatan, persetujuan. iya persetujuan dari Rasul ya. Betul. Juga kan emang bukan nggak ada tajwidnya juga kan di hadis itu. Kan itu cuma kalam, cuma ucapan. Jadi ya kalau orang ngomong tuh ya ngomong hadis tuh kayak serasa kayak ngomong biasa kalau untuk orang Arab ya. Cuma isinya bermakna gitu. Terus Ya biasa ngomong ada biasa juga bermakna sih, cuma ini maknanya mendalam gitu loh. bedanya cuma ada qala Rasulullah gitu atau enggak Itu kan Sami riwayatannya, itu gitu. jalur riwayatannya. Juga ini kan ngafalin hadis juga emang tadi terkenal karena susahnya juga, apalagi kan kalau mau meriwayatkan hadis juga kan nggak cuman hafal hadisnya doang kan, harus Iya, hafal harus perawinya hafal juga. perawinya siapa, adil atau enggak, thiqah atau enggak. Kita harus lihat jalur periwayatannya, belum lagi kalau bercabang. Mungkin itu juga kan kalau misal mau meriwayatkan hadis juga kan emang harus ini kan jadi orang yang adil juga. Iya, Apalagi kayak itu yang tadi udah sampai meriwayatkan ribuan ya. iya Apa ribuan. ribuan? Otomatis itu udah terjamin keadilannya dan kesikohannya. Berarti kalau kita mau kita punya rahasia nih, kita kasih tahu ke dia juga nggak bakal nyebar kemana-mana ya. Orangnya udah pasti menjaga. Nggak kayak sekarang aja kan. Kalau rahasia bocor dikit aja udah pasti. Langsung booming. Gitu ya. Mungkin bisa lanjut Mas yang murid yang berikutnya. Oh iya, murid yang berikutnya. Nah, murid yang berikutnya ini mungkin kalau misalkan saya ngomong pasti para ayah bunda di rumah, kalau nggak pemirsa yang menonton, dan Mas Firza atau Mas Azam juga pasti udah familiar gitu dengan namanya. Karena ini emang ulama besar. Nah, seorang murid yang kedua ini adalah Imam Abu Hanifah, yang dimana beliau adalah pendiri dari mazhab Hanafi. Itu ya. Berarti mirip-mirip kayak apa namanya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Benar. Apalagi kan mazhabnya itu 4 mazhab utama kan, ada Syafi'i, Hanafi, Hambali sama Maliki. Maliki. Itu juga Hanafi itu ini ya kalau nggak salah satu yang banyak yang dianut ya. Iya, mazhab salah satu yang mazhab banyak dianut. dia. Terutama kalau saya baca itu tadi banyaknya dianut dari Asia Tengah, Mas. Asia Tengah itu kan berarti mencakup Turki, India, Pakistan. Iya, itu kayaknya. Saya nggak tahu lengkapnya gimana. Tapi kan kalau di Indonesia itu banyaknya pakai mazhab Syafi'i ya. Iya, kayak kita sekarang kan lagi pakai Syafi'i ini. Juga mungkin dia tadi juga udah bicarain gurunya, terus udah bicarain muridnya juga kan, murid-muridnya. Iya, benar. Tuh bahkan tadi murid ada yang sampai
pembuat mazhab ya. Hebat lah. Mm-mm. Murid aja udah hebat ya, apalagi gurunya. Gurunya udah pasti hebat lah. Juga mungkin bisa lanjut nih Mas ke cerita intinya nih, yang sekarang ini Kisah kan kita hidupnya gitu ya. ya kisah hidupnya kayak pertengahannya nih kan. Ya, Dari tadi kan kita udah bahas awalannya tuh ya, pembukaannya tentang biografinya beliau. ya. Kan sekarang kita langsung ke intinya aja ya. Mungkin bisa diceritain Mas kan, dia ini kan Maimun ini bisa terkenal tuh, maksudnya bisa apa ya, bisa booming di kalangan masyarakat pada waktu itu karena apa sih? Apakah cuman karena beliau adalah hakim dan pegawai pajak doang gitu? Bukan cuma itu Mas, ada satu lagi sih yang tadi saya lupa sebutkan itu, yaitu beliau pada masa kekhalifahannya Umar bin Abdul Aziz itu mungkin sekitar berapa generasi setelah generasi dinasti Umayyah itu ya, kalau ke masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, beliau itu pernah menjadi sekretaris atau penasehatnya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi. Berarti itu lumayan ini ya, lumayan lama ya. Beliau tuh dikaruniai umur panjang juga ya. Iya, umur beliau itu kisaran 77 tahun, Mas. Itu juga apa namanya? Dari zaman Khalifah pertama kan, maksudnya yang Bani Umayyah itu sampai ke Umar bin Abdul Aziz itu kan kehitungnya lumayan jauh kan, ada 8 sampai 8 khalifah ya. Iya, 8 khalifah kira-kira. Dan juga tadi dia diangkat jadi apa? Penasehat ya? Iya, sekretaris. Oh, sekretaris gitu ya. Ngurus lagi-lagi ngurusin harta. Iya, ngurusin harta lagi. Kan ngurusin harta itu emang susah ya. Iya, emang susah Mas zaman sekarang ngurusin harta. Kalau ke bawah hawa nafsu dikit aja udah Wah, bisa urusannya panjang. Akhirat kita bisa jadi jaminannya. bisa langsung korupsi gitu ya. Iya. Ya kayak yang terjadi di zaman sekarang, Mas. Banyak banget korupsi-korupsi kayak gitu. Dan sampai triliunan gitu, sampai ya ratusan juta lah. Iya. Bahkan bawahnya juga cash lagi gitu. Iya, berani banget sampai cash kayak gitu. Sampai udah bawa cash. Mungkin kalau kita mau mikir kayak mending harusnya bawanya via transfer aja gitu ya, biar enggak aman. biar Apalagi kan enggak kita bisa ngedit apa namanya? Data transaksinya. Kita bisa ngedit, bisa gampang kayak gitu. ya. Mungkin bisa dilanjutin tuh Mas kisahnya. Nah, iya, jadi kisahnya itu saya mulai dari bagaimana beliau diangkat menjadi sekretaris ya. Nah, jadi ketika beliau hidup pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini, beliau itu dikenal sebagai orang yang zuhud, waro, dan sering apa ya, muhasabah terhadap diri sendiri atau introspeksi diri. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz ini melihat sifat yang dimiliki oleh Maimun bin Mihran, Umar bin Abdul Aziz ini seperti kagum gitu. Seperti di dalam hatinya, mungkin kalau kita bilang orang apik gitu, orang bagus. Iya. Ya, jadi cocok lah untuk diangkat menjadi penasehatnya. Ini ya mungkin pemerintah kan, karena pemerintah apa namanya, pemerintahan zaman dulu itu kan mengangkat seseorang tuh bukan karena hawa nafsu juga Ya, kan, benar sekali. ngelihat apa sih namanya, kemampuan orangnya dulu kan. Ya, Kalau dia ini orangnya bener enggak, terus lihat apa namanya sih, track diteliti. recordnya Pokoknya juga diteliti lebih dahulu gitu kan. diteliti dulu, apa namanya, pendapat orang-orang kalau misalnya dia jadi diangkat jadi ini gimana gitu ya. Nah, saya lanjutin ceritanya ya. Boleh, Nah, boleh. singkat cerita, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mengirim utusan beserta isi surat gitulah. Nah, isi suratnya ya ajakan untuk menjadi apa namanya, sekretarisnya beliau itu. Nah, tetapi di sini karena Maimun bin Mihran itu terkenal dengan kewaroannya, kehati-hatiannya dalam melakukan suatu amalan, beliau itu sempat enggan untuk menerima
tawaran tersebut. Sampai akhirnya beliau itu bilang bahwa aku ini seorang hakim yang miskin, tidak memiliki apa-apa, dan aku takut apabila aku diberikan kemewahan itu akan melalaikanku gitu. Berarti takutnya apa namanya nggak kuat gitu ya, sama Iya. kan juga ditugasin mengelola harta juga kan. Itu tugas yang lumayan berat itu, Iya. bukan tugas ringan. Karena kalau mungkin kan dia juga karena seorang ulama pada waktu itu ya, Benar. jadi dia pikirannya itu lebih terbuka gitu. Ya, lebih ke depan gitu lah istilahnya. Nggak pendek mikirnya. Karena urusannya juga kan, kalau ngurus harta tuh bisa ke akhirat urusannya. Iya. Kalau mungkin zaman sekarang mau dikasih jabatan juga pasti diterima, bisa nggak Iya, bisa juga bisa nggak bisa diterima. juga, yang penting kan duit. Ini kan kalau yang zaman seperti Maimun ini, apa sih namanya? Dia tuh melihat dulu dia 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 bisa atau enggak, mampu atau enggak kan. Juga mungkin mikirnya ada orang lain yang lebih mampu gitu. Iya. Nah, jadi karena beliau bilang seperti itu tadi ya, ya akhirnya karena Umar bin Abdul Aziz juga paham bagaimana kewaraan dari Maimun bin Mihran ini, Umar bin Abdul Aziz itu bilang kalau ambillah harta secukupnya. Jadi tidak diberikan harta berlebihan gitu. Hanya diberikan secukupnya sesuai dengan kebutuhan, atau istilah dalam apa namanya? Kita sekarang itu biaya hidup gitu loh, Mas. Asalkan dapat makan sudah cukup, dapat pakaian yang layak sudah cukup, tempat tinggal yang layak juga sudah cukup gitu. Tidak bermewah-mewah lah istilahnya. Ini ya, ngelihat juga kan banyak sekarang pemerintah juga yang apa, kalau kita lihat bermewah-mewah pemerintah kan kayak istilahnya pemerintahnya orang kaya, sedangkan masyarakatnya banyak yang terlantar miskin. Contohnya kan kasus sekarang yang sedang ramai kan tentang gas LPG, Mas, 3 kilo. Itu susah ya. Saya ada ini sih kayak pertanyaan gitu sih. Itu kan gas itu kan susah ya. Sedangkan dulu tuh banyak. Nah itu tuh gasnya sekarang kemana sih? Nah, iya saya juga bingung. Padahal kan sudah terpapar jelas di gas melon itu yang warna hijau kan, untuk masyarakat miskin. Berarti kan emang dirancang untuk masyarakat yang apa ya, hanya mampu membeli gas itu. Sedangkan ketika ada keputusan bahwa gas LPG itu hanya boleh dibeli di dalam agen dan itu stoknya terbatas, kan mau beli gimana lagi kalau misalkan kehabisan? Masa harus beli yang lebih mahal harganya? Ya itu kan mau gimana lagi, terpaksa, kecuali mau menggunakan cara tradisional dengan kayu bakar. Pakai kayu bakar gitu ya. Juga ini sih emang ada research juga kan, bisa dicari sih di Google gitu, kayak kriteria apa namanya orang kaya di Indonesia tuh gimana. Kayak Di orang dalam kaya Islam di juga Indonesia ada kayak juga, gitu, Mas. enggak, kalau di apa namanya kan tuh, kalau di Indonesia kita tuh bahas yang Indonesia gitu. iya. Iya. Kriteria kaya tuh dalam sehari tuh bisa mengeluarkan berapa ribu gitu. Nggak lupa sih. 17.000 nggak salah, atau 7.000 ya. Itu yang apa? Kalau bisa dibilang kaya itu. Oh, kaya. Sehari tuh bisa ngeluarin 17.000 ke atas nggak salah. Oh, ya lumayan sih. Saya juga kerasa sih kalau sehari ngeluarin 17.000. Saya lupa 17.000 atau 7.000 gitu ya. Tuh ya. Mungkin bisa dilanjutin coba tadi. Iya, Dari tadi kita udah ngalor ngidul gitu. Ya, ngalor ngidul. Nah. Ya mungkin kita lanjut cerita ya, Mas. Nah, pada zaman sekarang kan kalau misalnya nikah di usia 20, 21 atau 22 itu bisa dibilang nikah muda ya. Ya, bisa dibilang nikah muda. Maimun juga itu dia nikah pada usianya yang masih muda. Tapi Berarti di usia segituan ya kisaran. Iya, mungkin bisa jadi sih. Saya juga nggak tahu. terus dengan nikah itu dia memiliki satu orang anak perempuan yang solihah gitu. Berarti dari hasil nikah itu dikaruniai anak perempuan. Ya.
Karena yang ngurus anak perempuan tuh juga katanya sih lumayan susah ya. Iya, kalau anak perempuan kan harus gimana ya? Perempuan kan terbuat dari tulang rusuk laki-laki, yang dimana istilahnya emang kodratnya berarti laki-laki harus bertanggung jawab atas perempuan itu. Karena emang kalau salah didik tuh juga katanya lebih bahaya gitu ya. Iya, walaupun anak perempuan itu sudah menikah dengan suaminya, tapi bisa saja ayah dari anak ini kan masih bisa mendapatkan dosa dari anak tersebut. Gitu ya. Terus ketika dia dia dirawat di rumah tangga yang Baik. yang baik, berilmu dan beragama, sehingga memiliki sifat yang baik gitu, rendah hati dan lain-lain gitu. Oh, jadi ini maksudnya beliau itu berhasil mendidik anaknya dengan baik gitu, sehingga putrinya itu menjadi wanita yang solehah gitu loh, Mas. Gitu. Sehingga kita ketika beranjak dewasa, karena kesalehannya tadi dan kecantikannya tadi, di kotanya itu banyak pemuda yang mengidam-idamkan dia. Karena mungkin ini siapa yang nggak mau juga sama Iya, siapa yang nggak mau cewek cantik, dapat istri solehah gitu. Siapa soleha yang nggak mau, cantik coba? gitu. Apalagi kan paham agama gitu ya, jadi Wah, nggak ngeribetin suami juga kan. damage itu, Mas. Mm-mm. Saya juga kan sering berandai-andai gitu kalau misalkan dapat istri soleha kan enak gitu. Saya bisa ngaji bareng, ya bukan dalam hal ngaji aja sih, maksudnya seru gitu loh, kita ketaatan di dalam hubungan suami istri itu, taat bersama. Iya, Nanti iya. kita menuju akhirat juga di tempat yang sama. Kan nggak enak kalau misalkan istri kita masuk, naudzubilahnya ya, masuk tempatnya jin di neraka, dan sedangkan kita Di surga gitu. kemungkinan besarnya masuk surga karena amalan kita yang baik mungkin. Ya kan itu gimana ya, walaupun nanti bisa ketemu lagi Oh, juga. jadi malah pisah gitu ya. Gitu. Ya makanya kan saya juga selalu berdoa sama Allah gitu. Siapa sih yang nggak mau dapat istri solehah kayak gitu? Itu juga kan emang nggak enak ya. Kadang sebelum kita juga belum punya istri juga, kadang juga ngerasain gitu di rumah. Iya. Kayak orang tua kita kayak misalkan bapak pulang kerja tiba-tiba ibunya ngomel sana sini kan juga kita sendiri juga ngeliat bahwa kita kayak kayak mukanya udah mangkal Iya, gitu ya. kasihan gitu. Kasihan. Cuma mau gimana lagi? Mm-mm. Itu kan bentuk rasa sayang mungkin ya. Iya. Terus saking banyaknya orang yang ngelamar tadi, mungkin 70% atau 60% ditolak semua itu sama Maimun bin Mihran. Karena kewaraannya tadi yang berhati-hati. Kayaknya mungkin ditolaknya bukan 70 atau 80 kayaknya. Oh, 99 kayaknya. 99 ya. Karena yang terima kan pasti cuma satu. Iya, Nggak bener, yang mungkin diterima ada cuma dua. satu. Kan nggak boleh poliandri. Oh, Yang boleh kan poligami. iya. Kan juga demi semua orang tua itu ingin anaknya sukses. Ya benar. Siapa sih yang nggak pengen anaknya itu Ya. sukses? Mungkin bunda dan ayah sekalian di rumah mondokin anaknya biar anaknya bisa ngaji. Terus Jadi paham agama gitu ya. jadi paham agama. Terus ada satu kisah lagi yang menceritakan tentang Ketegasan beliau. ketegasan beliau. Bermulai ketika beliau sedang duduk-duduk di masjid sambil melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya. Subuh sama sunnah ya, sama-sama S depannya. Ya, emang rada sulit gitu ya. Mungkin sedikit disclaimer ya, mungkin ini Mas Azam tuh gugup kayaknya, dari suaranya udah gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, mungkin karena baru pertama kali Mas Azam ini tampil, jadi ya kepada ayah bunda sekalian atau pemirsa yang menonton bisa dimaklumi lah. Ya saya juga dulu awal-awal kayak gitu sih Mas.
Berarti bisa dibilang jam terbangnya masih baru gitu Iya, ya, jam terbang Zam masih ya. Soalnya kelihatan banget kalau orang gugup tuh pertama tangannya dimainin, kalau nggak diempit kayak gini loh Mas. Oh, Nah, ini tadi Mas Azam kayak gitu. Makanya saya tadi sedikit bantu-bantu kan buat mancing Mas Azam ngomong apa. padahal nggak apa-apa di sini mah enjoy aja Iya, sebenarnya. padahal mah enjoy aja Nah. ini mah. Ini juga tim multimedianya lagi pada kemana ini juga cuman satu orang doang. Pada kayaknya males-malesan juga ini. Iya, udah pada cerita aja lah kayaknya. Padahal Eh, ini masih sekitar ya setengah jam lagi buat buka. harusnya tuh kan emang tim multimedia tuh nungguin gitu ya. Heeh. Apa namanya ngurusin. Ngurusin siapa tahu kameranya mati gimana. Iya. Yang pada kemana juga jadi Iya. santai aja. Paling di sini cuman kita berempat sama satu tim multimedia gitu. Ya, nggak apa-apa deh Mas. Semoga kita mendapat pahala atas apa yang kita kerjakan hari ini. Gak apa-apa di sini mah santai aja kita. Ya. Saya juga sih bingung gue pengen ngomong apa. Ya udah, yuk lanjut ceritanya. Lanjut lagi, ketika beliau sudah selesai sholat, kemudian datang seorang pemuda yang berkata, sesungguhnya istri Hisam bin Abdul Malik telah wafat atau meninggal. Terus Itu istri Khalifah gitu ya? bukan, Atau bukan? bukan warga biasa. Hmm. Terus Maimun bin Mihran bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan kata-kata ini udah menjadi adat istiadat ya bagi orang Islam Iya, ketika mendapat musibah. benar-benar. Terus helang sejenak dari pembicaraan orang berdua ini. Terus pemuda ini mengangkat kepalanya dan berkata, Istrinya tadi kan ini ya, apa namanya, meninggal, tapi sebelum meninggal tuh ada bukan insiden sih, peristiwa gitu loh Mas. Peristiwa gimana tuh? peristiwa dia membebaskan seluruh budaknya. Terus Maimun bin Mihran berkata dengan takjub, subhanallah, sesungguhnya dia telah Lah apa? Durhaka. ya, durhaka kepada Allah. Kenapa tuh? Kok bisa gitu? Ya karena kan kalau yang saya pahami ya ketika belajar fikih waktu itu, ketika seseorang berada di ambang sakaratul maut, itu kan seluruh hartanya tidak boleh dikeluarkan. Maksudnya tidak boleh kita karena ingin mendapatkan pahala sebelum meninggal atau sebelum kita wafat, kita tuh pengen amalan kita tuh dimaksimalkan ketika itu. Ya mau gimana lagi dengan cara kita menginfakkan harta lagi. Kan kalau misalkan badan kita udah sakit terbaring di atas kasur, gimana lagi? Iya, mungkin buat gerak juga susah kan, Iya. apalagi buat sholat gitu ya. Nah itu tuh yang dilakukan oleh istrinya Hisham bin Malik ya. Nah itu tuh sebuah ketidaktepatan yang seharusnya tidak dilakukan karena itu cara Mungkin yang salah. Dia kiranya itu cara yang dia lakuin itu benar, padahal mah salah gitu. Iya benar. Makanya kan Maimun bin Mihran itu berani bilang bahwa istrinya itu telah durhaka. Karena pendapat yang beliau sampaikan, beliau paham dengan kaidah yang tadi kita bicarakan itu. Mungkin saya juga ini sih ingat-ingat gitu ya. Karena kan emang kalau misalkan dalam sakaratul maut itu harta yang bisa kita keluarkan cuman beberapa Iya. persen doang, berapa sih? Sisanya 3/4 banget sih. Bisa satu- 75 ya atau Iya 75%. iya. Saya kalau pakai persenan juga kurang paham sih. Ini kisaran segitu, ini nggak boleh Ya, tidak boleh 100% nggak boleh dikeluarkan. 100%. Karena karena orang yang meninggal itu pasti punya ahli waris yang dimana itu harus diberikan kepada ahli warisnya. Dan ketika seseorang mau menginfakkan hartanya walaupun tidak secara 100% itu ya, itu kan harus dengan izin ahli warisnya. Kan percuma kalau misalkan gak dapat izin dari ahli warisnya, sama saja harta itu mengambil hak dari ahli warisnya gitu. Kan ahli warisnya juga ada yang butuh gitu ya. Iya benar. Mungkin karena waktu juga bisa lanjutin Mas. Balik lagi ke topik intinya nih. Oh iya, kita mempersingkat waktu aja ya Mas. Takutnya para penonton atau ayah bunda sekalian udah bosan dengan obrolan kita. Ya kita Harusnya mah nggak bosan ya, karena ini ilmu. ya semoga aja nggak bosan ya, Hmm. karena kita di sini sama-sama belajar.
Ya kita lanjut. Ada satu kisah terakhir nih Mas, yang dimana kisah ini menurut saya sedikit membuat apa ya, menjadi pengingat bagi diri saya gitu loh Mas. Karena jadi ceritanya gini ya, ketika beliau sedang menyampaikan nasihat di majelis-majelis ilmu, karena beliau kan seorang ulama, otomatis menyampaikan nasihat seperti itu kan normal. Nah, ketika dia menyampaikan sebuah nasihat, ada pemuda itu yang berdiri dan bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, berikan atau jelaskanlah kepada kami tentang seseorang dan segala perbuatan buruknya atau dosanya gitu. Berarti udah itu ada orang nanya ke Maimun ya? Iya, itu nanya ke syekhnya, itu masih muda lah. Nah, akhirnya Maimun pun oke, saya akan menjawabnya gitu. Akhirnya pemuda itu disuruh duduk lagi. Nah, penjelasannya itu jadi ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, sebentar Bah, batuk Mas. Nah, ketika seseorang itu melakukan perbuatan maksiat, nah di hati seorang pelaku maksiat itu atau pelaku dosa itu akan timbul satu titik hitam Mas di hatinya. Itu. Nah, tetapi kalau misalkan orang tersebut melakukan taubat, itu titik hitamnya akan hilang. Berarti kayak kotornya hati gitu ya? Iya benar. Kan perbuatan buruk kan bisa merusakkan jiwa dan raga istilahnya gitu loh Mas. Mungkin kalau saking saking banyak keburukannya, titik hitamnya makin banyak sampai hitam gitu. Nah, tetapi kan kalau bertobat tadi saya bilang bahwa titik hitamnya hilang. Dan apabila tidak melakukan kesalahannya lagi, itu apa ya istilahnya, hatinya atau tubuhnya itu akan muncul sinar yang terang, tapi bukan secara bahasa Mas, tapi istilahnya itu cuma peribahasa aja. Jadi kayak tubuhnya tuh senantiasa berseri-seri gitu ya? Iya gitu, karena itu beliau lagi, karena orang yang melakukan dosa tadi itu sudah bertaubat dan tidak melakukannya lagi. Dan orang yang kayak gitu, itu dia bisa mengetahui dari mana godaan syaitan itu datang. Jadi setelahnya kalau misalkan ada godaan syaitan itu datang, dia tahu bahwa ini adalah godaan syaitan gitu. Jadi dia bisa mengelak, menghindar. Berarti udah bisa bilang udah jadi jago gitu udah. Instingnya udah paham, oh ini nggak boleh diperbuat kayak gini nih, nggak boleh berbuat kayak gini. Berarti udah kayak punya insting sendiri gitu ya? Iya. Kayak ini tuh perbuatan haram, ini nggak boleh. Ya. Oh ini boleh nih, berarti langsung situ. Gitu ya. Nah, sedangkan sebaliknya nih Mas, kalau misalkan ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa atau maksiat, itu kan tadi akan timbul titik hitam di hatinya. Dan jika dilakukannya secara terus-menerus, jadi nggak bertobat gitu, itu titik hitam itu akan memenuhi seluruh hatinya sehingga hatinya menjadi hitam. Dan orang yang seperti itu dia tidak akan bisa mengenali atau mendeteksi godaan setan itu datang dari mana. Karena udah hitam ya, gitu ya? Karena udah mati hatinya, kayak udah Mungkin kebanyakan kalau mau melakukan dibersihin juga susah keburukan. gitu ya? Kecuali emang beneran beliau lagi. Kecuali emang beneran orang tersebut itu melakukan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh. Iya. Yang nggak bakal mengerjakan keburukan lagi gitu ya. Tetapi kan perlu kita ketahui bahwa ampunan Allah itu luas ya Mas. Jadi nggak ada kata terlambat itu bagi siapapun. Mau dia seorang pendosa besar, korupsi udah miliaran rupiah, ataupun sudah pernah menjadi seseorang yang sangat jahat, ya naudzubillah pernah berbunuh, pernah berzina, pernah menzalimi orang. Nah tapi yang perlu kita ketahui lagi kan, ampunan Allah itu sangat luas. Jadi ketika kita benar-benar bertaubat, kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama, itu pasti diampuni sama Allah. Gitu. Jadi mungkin pesannya ya, kita tuh jangan
berhenti-hentinya bertaubat ya. Ya, kita jangan putus asa kan, wala tayasu mirohillah. Mm-mm. Dari ayat yang kayak gitu kita bisa Mm-mm. apa namanya di balik ayat yang seperti itu banyak makna Iya, yang banyak makna yang bikin wow gitu, speechless. ini kan banyak yang mainin ayat gitu ya Iya. di luar sana ya. Padahal mah artinya tuh bagus. Iya, bagus banget, Mas. Mungkin itu karena orang-orang yang nggak tahu arti dari ayat tersebut ya. Benar, benar. Padahal kalau udah tahu ntar diem juga Mm-mm. gitu ya. Mungkin bisa lanjut Mas langsung aja ke kisah berikutnya. Ada lagi nggak kisah berikutnya atau Udah sih itu oh udah kisahnya. itu ya. Oh berarti ya dari tadi kisah-kisah yang telah Mas Zaki berikan dan juga Mas Azam berikan. Mungkin di dalam kisah tersebut banyak apa sih namanya Hikmah. hikmah yang bisa diambil Iya, kan. tentunya banyak. Oh Bagaimana kita mengamatinya aja. banyak kita bisa mengambil dari banyak apa namanya banyak sisi banyak pandangan, Iya. bisa dari pandangan baik bahkan juga kalau misalnya kita emang hatinya udah keras kita bisa ngambil Jadi dari luluh gitu. pandangan yang buruk gitu. Iya. Tapi kita tuh harus senantiasa ini ya bersikap baik, sikap husnuzon gitu. Kita harus husnuzon, gak boleh suuzon. Mm. Seperti itu. Dan juga seperti mengambil pandangan juga kita harus mengambil pandangan yang baik dulu kan. Mm-mm. Nggak boleh langsung wah ngambil pandangan dari yang buruk gitu. Mungkin ya dari tadi kan kita udah ngomongin biografinya terus udah ngomongin kisahnya. Oke, kita akan langsung aja Mas nih kita ngomongin akhir hayatnya nih. Iya. Jadi kan yang seperti yang saya sebutkan ya, beliau itu hidup sekitar umurnya 77 tahun. Mm. Nah, kalau tahun wafatnya, beliau itu wafat pada tahun berapa ya? Oh, beliau itu wafat tahun 117 Masehi atau Hijriah? Hijriah kayaknya. Oh hijriah ya biasanya Hijriah, Hijriah. Oh iya, Hijriah. Dihitungnya hijriah sih Oh iya, biasanya. kalau kita itu Hijriah. Iya, betul, Hijriah. Dan beliau itu tidak disebutkan sih wafat dalam keadaan seperti apa, entah sakit atau mungkin dalam keadaan berjihad sebagai seorang syuhada. Oke ini ya nggak kayak kan banyak apa namanya biasanya banyak apa sih tabiin saya Iya, lupa. pertabiin. Banyak tabiin tuh yang kadang wafatnya tuh emang di luar dugaan gitu. Iya. Ada yang sampai disiksa juga kan. Ada yang wafatnya tuh sakit karena apa mungkin. Ada yang setelah keluar dari penjara gitu. Iya, kan kita nggak tahu kuasa Allah itu kayak gimana. Gitu ya mungkin dari meninggal yang seperti itu juga siapa tahu di baliknya ada hikmah tertentu Iya. kan. Apalagi beliau seorang ulama terkenal, banyak karyanya yang bisa dijadikan ladang pahala jariah. Dan ini juga Maimun nih tadi wafatnya tuh belum diketahui gitu ya. Iya, Maksudnya belum diketahui. ngasih karena apa gitu, karena sakit atau karena perang atau dibunuh kan belum ada yang tahu gitu. Iya. Saya searching juga di internet, nggak ada yang tahu. Gitu ya. Mungkin kita berdoa aja wafatnya dalam keadaan baik ya. Amin, ya rabbal alamin. Mungkin bisa diceritain Mas dia itu wafatnya tak oh ya ngomongin mungkin karena waktu ya nggak usah diceritain panjang lebar juga. Beliau ini kan tadi wafatnya pada tahun 117 Hijriah. 117 Hijriah. Mm-mm. Berarti ini tuh udah ini ya ngelewatin berarti dia ini kalau nggak salah nih wafatnya pada kekhilafan Hisham ya. Iya, Hisham. kekhilafan Hisham bin Abdul Malik tadi yang istrinya meninggal itu tadi. Itu. Itu kemarin di podcast yang saya jadi pemateri ya. Waktu Mas Fir jadi pematerinya. Pas saya jadi pemateri, ya materi saya sih nih. Ada ini juga nih Hisham, dia tuh ya bisa dibilang lah memimpin khalifatnya tuh rada gimana ya? Laga frontal. Iya, rada frontal, rada
ngikutin hawa nafsu gitulah, Oh iya. bisa dibilang. Oke. Mungkin kalau penasaran bisa nonton Ya. podcast yang kemarin. Biar ngerti alur cerita. Mm-mm. Juga kalau dari Mas Zaki nih ya kan, karena kita udah ngomongin akhirnya tadi udah panjang lebar juga. Itu juga banyak apa namanya di akhir hayat itu emang infonya tuh kurang gitu ya. Iya. Jadi, saya sebelum acara podcast ini mulai kan pasti ada briefing juga ya. Iya. Waktu itu Zaki tuh bilang kayak Za, yang bagian akhirnya rada didikitin aja soalnya emang susah Emang nyarinya. informasi nggak Iya. dapat. Saya juga bingung kalau mau ngomong apa. Mm-mm. Juga mungkin dari Mas Zaki atau Mas Azam mau ngasih kata-kata sebelum ditutup gitu, ada nggak Kata-kata apa ya? kata? Kalau dikasih 100.000 mau sih saya kasih kata-kata. Ya, ada nih. Apa ya kata-katanya ya? Eh, Apa? Semangat puasa gitu. Kalau Mas Firza ada nggak? Kalau Mas Firza ada, aku bikin deh. Apa ya? Kalau disuruh bikin dadakan sih susah sih. Iya sih. Karena emang bukan jarang apa namanya jarang bikin quotes juga, nggak pernah. Ada tuh teman kita yang jago bikin quotes tuh, Mas Aslam. Iya. Hmm. Kan dia katanya mau masuk apa namanya? Jurusan sastra. Kalau yang ngomongnya rada-rada apa namanya, kadang suka kebolak-balik tuh juga ada teman kita. Siapa ya? Mas Lupa. Muslim. Oh, Mas Muslim. Mm-mm. Ngomongnya belibet gitu ya. Tapi ya dia tuh lumayan sih, bagus kadang Bagus sih. ngomongnya. Mungkin ya karena udah waktu juga ya. Udah kita ini udah rekaman kayaknya udah hampir sejaman lah. Iya, bisa jadi hampir sejam. Nggak kerasa ya duduk kayak gini nunggu buka puasa. Iya. Ini juga mungkin biar ayah bunda nggak kerasa juga nunggu buka puasa, tiba-tiba habis ditutup udah azan gitu. Terus langsung buka, atau enggak jangan-jangan sekarang udah azan nih Iya. di Nggak denger ya. di wilayahnya ayah bunda sekalian. Kan beda-beda waktu. Mungkin cukup sekian saja ya. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.